untuk melanjutkan aspirasi yang ada yang Bapak dan Ibu emban pada hari ini. Banyak sekali orang di belakangnya pengacara, para ibu juga ini adalah yang mengharapkan haknya bisa kembali, kira-kira seperti itu. Nah, kalau bicara tentang pertama tentang binomo ini, sudah ada 2 orang yang sekarang ini ditahan oleh Mabes Polri. Itu menandakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia ini tidak main-main terhadap sebuah perlakuan yang dilakukan oleh mereka terhadap masyarakat yang merasa dikorbankan. Tadi dikatakan ada 2 orang dan dikatakan pula bahwa banyak orang di situ. Nah, saya katakan tidak perlu ada inisialnya, seperti Indra Kents. Indra Kents ini menurut Bapak ini, karena pastikan sudah ada dipelajari tentang itu. Seberapa banyak kira-kira orang-orang yang menaruh uangnya di situ? Menurut kira-kira hitungan-hitungan yang ada sebagai konsultan hukum, terutama masyarakat yang mengadu ke saudara pengacara, kira-kira begitu. Kita bisa berhitung kira-kira seberapa banyak aset yang dikuasai oleh mereka dan seberapa banyak masyarakat yang dikorbankan dengan jumlah nilai yang ada. Adakah jika dijual semuanya itu masih bisakah mengembalikan haknya masyarakat itu? Sekira ini salah satu cara berpikir yang harus kita sampaikan, kira-kira seperti itu. Perkiraan sementara sih mencapai 100 orang afiliator ini ya. Tapi yang gede-gedenya kan ada sampai 20 afiliator yang gede-gede, yang besarnya. Bahkan di sana ada nama-nama artis juga ya, gitu. Bang, sebenarnya korban-korban ini IKA dan DS juga ternyata banyak korban-korban lainnya, afiliator lainnya gitu ya. Nah, justru itu nanti kan afiliator ini kan yang lain ini belum diseret ya, belum ada pemanggilan. Yang sudah ada pemanggilan itu EL dan PS, tapi belum ada penetapan tersangka. Sudah diperiksa tapi belum ada penetapan tersangka. Dalam minggu ini juga kita akan sampaikan data korban baru untuk EL dan PS ya. Karena PS kemarin dalam statementnya mengatakan dia korban dari IKA, padahal dia afiliator. Nah, ini juga kita dorong. Dan dari Komisi 3 kan menyampaikan tanggal 28 ini ada RDPU dengan RDP dengan Barreskrim dengan Polri. Nah, kami akan menyampaikan data-data list afiliator di situ, data konkret, bukti-bukti, dan termasuk juga data afiliator, biar nanti ada pengembangan langsung, didorong pengembangan langsung dari Barreskrim kasusnya ini. Faktor pertama ini karena flexing ya. Afiliator ini kan memamerkan segala kekayaannya, kesuksesannya karena apa? Karena trading. Trading apa? Binary option ini. Bayangkan di setiap konten mereka menyampaikan ya, hanya dalam 4 menit bisa menghasilkan puluhan juta. Siapa yang nggak tertarik? Di saat tadi saya sampaikan di Komisi 3 ya, ini di waktu WFH 2020-2021 inilah puncak-puncak para korban ini ikut dalam binary ini, begitu. Jadi di situ juga kencang-kencangnya flexing yang dilakukan oleh para afiliator ini, begitu. sampai sejauh ini cara-cara apa sih Bang yang udah ditempuh para korban untuk bisa mendapatkan bagi Ya, ini kita sudah berkomunikasi dengan ini sudah dibentuk dulu paguyuban ya, baik paguyuban IKA maupun paguyubannya DS, sudah ada paguyuban, sudah ada timnya, sudah ada orangnya. Kedua, saya sudah komunikasi dengan LPSK, ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena kalau kita lihat dalam undang-undang LPSK-nya, itu juga mereka bisa membantu para korban ini terkait dengan restitusi, pengembalian nanti kerugian. Dan ini kita sudah komunikasi, nanti kalau bukan besok ya, minggu depan kami akan melakukan pertemuan untuk melakukan verifikasi terhadap korban-korban ini. Tadi kan juga di dalam disebut bahwa Bang Vincent meminta DPR Komisi 3 khususnya untuk membuat aturan regulasi mengenai kegiatan digitalisasi. Betul. Bisa dijelaskan lagi? Kejahatan terhadap digitalisasi ini kan regulasi kita belum menjangkau. Ya, misalnya sekarang TPPU di sektor digitalisasi ini kan, aset digital ini kan undang-undang kita belum sampai menjangkau hal itu. Ini tantangan ya. Bayangkan saja ya, ini kan sudah pernah diblokir berkali-kali. Bahkan berdasarkan inventarisasi kami 75 kali
diblokir. Iya begitu. Tapi kan masih aja ya pelaku-pelaku kriminal ini masih hari ini diblokir besok ada, hari ini diblokir besok ada. Nah ini kita dorong ya, karena aplikasi bisa dibuat di luar negeri, tapi bisa di-download di Indonesia, ya kan? Bisa digunakan di Indonesia. Ya. Servernya bisa dibuat di sana, dibeli di sana. Nah bagaimana negara menjangkau ini ya, mencegah dan menindak ini? Nah ini menurut saya kalau kita lihat dalam undang-undang ITE kita juga masih kurang dalam hal konteks itu. Betul. Iya, kejahatan digital. Karena sekarang kejahatan ini semua dimodernisasi melalui digital. Ya. Termasuk binomo ini kan model lama kan, tapi yang sudah dimodernisasi dalam bentuk trading. Makanya kita sebut sebagai judi berkedok trading gitu. Ya, yang paling penting adalah TPPU itu harus ditelusurin asetnya supaya nilai kerugian korban ini bisa apa namanya bisa dikembalikan dengan aset yang sudah disita itu gitu. Itu jangan seperti kasus Fresh Travel ya, nilai asetnya kecil, kerugian korbannya berlipat-lipat, jadi tidak bisa terjangkau dan ada pertimbangan lain selain itu sih. Dan ini yang kita cegah sejak dini gitu. Makanya kita juga bekerjasama dengan LPSK terkait dengan permohonan ganti rugi ini. Alasan awalnya tergiur dengan penghasilan yang cepat. Ya setelah banyak kerugian nggak didukung 100. Menyadarinya pas saya ngelihat YouTuber di YouTube, dia membongkar kejahatannya si Ika ini. Di situ langsung berhenti. Ini banget, kaget banget. Dan sangat marah dengan kasus ini setelah saya tahu ini adalah penipuan. Pada awalnya kan kita nggak tahu ini penipuan. Awalnya yang kita tahu adalah trading dan ada hasilnya, mereka juga berhasil, kita lihat seperti itu. Tapi setelah saya tahu bahwa ini adalah modus penipuan, semua marah. Ya, saya sampai hancurkan laptop itu benar, data-data saya ada di dalam, saya sampai hancurkan itu bentuk kesalahan saya. Ya, dan bahkan ada yang sudah mengakhiri hidupnya berkali-kali. Ya. Jadi ini adalah kejahatan yang luar biasa. Jadi tentu saja ini harus menjadi perhatian pemerintah. Ya, kita terus mendorong itu supaya pemerintah sangat serius untuk menangani kasus ini. Itu, Kang. Iya, saya korban saudara DS. Saya 80 juta. Iya. Nah, saya kan sebelumnya usaha IO ya, karena waktu pandemi ini segala bentuk offline itu ditiadakan, akhirnya saya nganggur gitu. Akhirnya saya tertarik melihat profil DS ini kan kerjanya apa, terus trading serasa mudah gitu, dia bikin mudah gitu. Dan pada akhirnya dia terbukti bahwa dia tuh tidak bisa trading sama sekali. Jadi sebuah manipulasi besar, skema pembodohan terbesar. Nah, menyadarinya itu sebenarnya waktu berjalan saya main itu tuh, ini menang, kadang kalah, tapi kebanyakan ujung-ujungnya kalah lagi gitu. Nah, itu saya sudah menyadari. Cuman saya sampai Januari itu ya sudah, saya terima kekalahan saya, emang karena kebodohan saya gitu kan. Mungkin orang lain itu pada profit kan, afiliator ini yang dilihatkan itu profitnya. Ya saya mungkin saya yang bodoh gitu sudah. Tapi begitu ada yang speak up masalah afiliator 70% dan skema-skema penipuan ini, saya terpanggil untuk menegakkan keadilan ini. Iya, sempat mengganggu rumah tangga saya ya. Sangat-sangat. Iya, istri cukup prihatin, terus ya banyak yang terdampak ya. Saya jadi nggak bisa ngasih orang tua sebagai biasanya. Saya hilang banyak barang. Saya jual-jualin begitu saya jual, saya ujung-ujungnya saya deposit lagi karena melihat flexing orang ini.
penipuan orang-orang ini. Iya, isi saya melihatnya saya sebagai berusaha aja kan untuk memenuhi kehidupan. Ya awalnya dia dukung, cuman ya lama-kelamaan dia sampai marah saya. Kamu sampai ini duit dapur aja kamu pakai buat deposit kayak gitu. Saya sedih banget di situ. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.